Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita tidak luput dari godaan. Sering godaan-godaan itu tidak jahat, pada dasarnya baik dan bernilai. Menjadi orang kaya itu baik, punya kuasa itu baik, punya jabatan itu baik, supaya orang bisa melayani. Tetapi hal-hal itu menjadi tidak baik kalau kita mulai memutlakkannya dan mengabaikan hal-hal atau nilai-nilai yang lebih penting, lebih pokok seperti kerajaan Allah, bahkan Allah sendiri. Kemarin saya pergi ke Mega Mall. Di sana lihat orang banyak antri, saya bingung lagi ngantri apa ini. Lihat-lihat rupanya orang ngantri es krim Miss Way. Ya, jangan-jangan ada yang kenal saya di situ tapi malu menyapa saya, takut diejek. Saya tidak ikut ngantri, hanya mau pergi ke Aerofone saja. Tapi lihat orang ngantri, kupikir apa yang diantri? Oh, rupanya antri es krim. Gak tahu bagaimana rasanya, enak kah? Enak? Oh, ikut ngantri kemarin ya? Oke. Jadi orang antri, tentu tidak salah, ya. Tapi begitulah ya, godaan dalam hidup. Hari ini, tadi saya kena macet, pergi ke sini. Pagi-pagi, misa di Susteran Danau Sentarum. Jadi, dari sana mau ke sini, pikir mau lewat Jalan Jenderal Urip, tembus ke nanti Tanjung Pura. Saya lihat ramai mobil di depan, lihat orang pakai baju putih. Tapi karena mobilnya masih jalan, ya saya ikuti juga. Rupa-rupanya mobil-mobil itu menurunkan orang-orang yang ikut jalan sehat. Wah, saya mau ikut di mana ini? Katanya hadiahnya kupon dapat rumah, dapat umroh. Ya saya sih enggak ngambil yang umroh lah. Ya puji Tuhan, akhirnya saya cari jalan mutar lagi, ya kembali ke jalan Cokro. Dan nampaknya mereka jalan sehat. Saya pikir apakah mereka jalan sehat atau jalan di tempat. Karena begitu banyak orang, mungkin aja jalan di tempat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak luput dari godaan. Dan godaan itu selalu enak, selalu baik. Makanya seringkali orang itu gampang jatuh ke dalam godaan. Kalau kita ada pesta, biasanya pastor kunjungi rumah. Wah, ya ayo pastor, katanya makan ya ini. Aduh, bagaimana nanti takut kolesterol saya naik dan sebagainya. Tapi orang bilang, enggak apa-apa pastor, kolesterol itu hanya ada di lab. Enggak ada di sini, di lab. Jadi nanti darah tinggi juga di lab. Gula darah juga di lab. Jadi semua di lab. Ya, supaya maksudnya makannya di sini. Jadi godaan seperti seorang pria yang berat badannya berlebihan, dia sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Kepada semua temannya, ia berjanji akan bersungguh-sungguh menurunkan berat badannya. Salah satu usahanya ialah menghindari rute jalan yang melewati toko kue yang sangat terkenal karena lezatnya, sehingga tepi jalan di depan toko kue itu selalu padat dengan mobil-mobil pelanggan. Tapi sore itu rupanya teman-temannya memergoki dia baru keluar dari toko kue sambil mengunyah dan menenteng kue coklat yang ukurannya besar. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, saya pulang lewat jalan sini karena di mana-mana macet. Dan waktu melintasi jalan ini, saya langsung terbayang-bayang
dengan kue yang enak. Saya tahu bahwa itu sebuah godaan, makanya saya langsung berdoa kepada Tuhan. Temannya tanya, memangnya kamu berdoa apa tadi kepada Tuhan? Saya berdoa, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Kalau iya, biarlah waktu saya lewat nanti ada tempat parkir yang lowong. Kalau tidak, biarlah semuanya penuh supaya saya tidak mampir. Lalu teman-temannya katakan, kan kenyataannya kamu mampir. Iya, katanya, setelah 6 kali mengelilingi jalan ini, akhirnya saya mendapatkan tempat parkir. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang seringkali kalau jatuh ke dalam godaan itu selalu banyak alasannya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus pun pada masa hidupnya mengalami godaan. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus dicobai iblis untuk memilih apa yang harus dinomorsatukan di dalam hidupnya. Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Dia digoda untuk mencari makan, mencari harta dan kekayaan dengan jalan pintas. Tidak perlu bekerja keras. Dia disuruh membuat mujizat untuk dirinya sendiri. Dan Yesus menolak godaan itu. Yesus memanggil kita bukan terutama agar memperoleh sesuatu, melainkan agar memberikan sesuatu. Hidup orang yang dipanggil Yesus bukanlah terutama hidup yang bersifat menerima, melainkan hidup yang bersifat memberi. Agama tidak pertama-tama memberikan kepada kita kekuatan gaib untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak memperlakukan diri kita sebagai tukang sulap dalam doa-doa. Tidak ada jalan pintas dalam pelayanan. Tujuan tidak bisa menghalalkan cara. Seperti doa si Tigor, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya Tigor di sini. Kalau ada pun tidak apa-apa, ya. Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Si Tigor ingin sukses. Lalu dia berdoa. Tidak ada yang nama Tigor di sini, ya. Enggak ada, ya. Ya Tuhan, jadikan aku orang yang cuma dengan kipas-kipas saja uang mendatangiku. Maka jreng, tak lama kemudian si Tigor jadi penjual sate. Tak puas sebagai penjual sate, dia berdoa lagi, Tuhan, jadikan aku orang yang hanya dengan duduk dan goyangkan kaki saja bisa dapat rezeki. Maka jreng, kemudian si Tigor jadi tukang jahit. Masih tak puas dia berdoa lagi, ya Tuhan, jadikan aku orang yang hanya dengan duduk diam, uang mendatangiku. Maka 2 jam kemudian, si Tigor jadi penjaga WC umum di terminal. Dengan masih penuh harap, si Tigor berdoa lagi, ya Tuhan, kali ini saja, jadikan aku orang yang bisa memerintah orang kaya. Jadikan aku hamba-Mu yang bisa atur mereka dengan leluasa dan kuasa. Maka jreng 4 jam kemudian, si Tigor jadi apa? Tahu? Jadi tukang parkir. Tigor katakan, ya Tuhan, kok salah melulu? Jadikan hamba-Mu ini seorang yang punya banyak pengikut. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, pengikutku selalu menaatiku. Maka jreng, 1 hari kemudian si Tigor jadi tukang pelihara bebek. Ampun, katanya, salah lagi. Si Tigor bergumam kurang puas. Dia berdoa lagi, ya Tuhan, tolonglah terakhir ini. Jadikan hamba-Mu ini seorang yang senantiasa dikelilingi para wanita. Kacreng, 3 jam kemudian si Tigor
jadi tukang sayur keliling. Akhirnya si Tigor berdoa lagi, ya Tuhan, aku sudah kapok berdoa yang muluk-muluk. Sekarang aku minta hidupku biasa saja, penuh tawa dan selalu bersyukur, seperti umat yang sedang mendengarkan khotbah saya ini. Maka jreng si Tigor yang baik sekarang sedang mendengarkan khotbah ini sambil senyum-senyum, dan meyakini bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak keinginan yang terkabulkan, tetapi seberapa banyak berkat yang telah kita syukuri. Amin.